malam. Jadi ini pertemuan pertama kita bersama-sama dan saya ketiban Sampur membawakan materi ini dengan senang hati saya persiapkan. Dan kita akan melihat-lihat bagaimana manusia itu setelah jatuh dalam dosa memiliki banyak keinginan yang seringkali tidak terpenuhi. Nah, kita akan lihat-lihat. Ini yang saya sebut judulnya setelah jatuh dosa Kristus itu cukup bagiku. Jadi Bapak Ibu, seseorang itu kalau ditanya mengenai tujuan hidup, ya kalau kita sih mestinya tahu tujuan hidup kita, tapi orang-orang secara umum itu seringkali kalau ditanya tentang tujuan hidup itu sering tidak bisa menjawab. Coba saja kejar pertanyaan itu, misalnya kecil bolehlah dia punya cita-cita, lalu tumbuh besar dia menjadi lebih realistis. Kemudian semakin besar dia ingin semakin sederhana cita-citanya. Jadi seperti saya ingin kuliah segera selesai, saya ingin nanti setelah cita-citanya mungkin pengen kerja yang bagus, lalu pengen dapat gaji yang bagus, kemudian menikah, punya anak, membesarkan anak, kemudian punya rumah sendiri, punya mobil. Anaknya nanti menikah dan anaknya juga sukses, mandiri, lalu dia menjadi tua tapi dia tidak ingin sakit dan ia hanya ingin terus sehat dan semakin dihormati. Manusia itu punya keinginan apa saja. Nah, sebagian besar Bapak Ibu itu orang itu tidak hanya sekedar mengejar keinginan-keinginan itu, tetapi mengejar dengan passion yang begitu rupa sampai seperti terobsesi atau mabuk. Jadi orang itu bisa mabuk hobi, mabuk uang, mabuk pangkat, mabuk jabatan, mabuk popularitas, mabuk kecantikan. Tuh kalau artis-artis Korea atau artis-artis Jepang itu kadang mabuk kecantikan. Tapi memang studi itu ada studi yang dilakukan Harvard selama 75 tahun. Respondennya sekitar 740-an itu menunjukkan bahwa orang itu ingin bahagia dan caranya mencari kebahagiaan itu dengan cara mengejar kekayaan. Itu 80% responden itu seperti itu. Nah, orang itu kadang mencari harta sampai sakit, sampai keranjingan, sampai nggak tahu kalau sudah punya banyak itu tujuannya apa. Saya beberapa hari yang lalu layat ke Semarang sendiri, itu orang itu kaya, ya saya kenal baik, rumahnya besar, anaknya mandiri, rumahnya yang besar itu ada di tengah kota dan sekarang itu ya kosong karena ditinggal meninggal. Ya terlepas dari beliau punya tujuan hidup atau enggak, saya kadang ngobrol dan beliau cukup baik. Tapi artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika orang itu mengejar sesuatu, kadang sampai finish pun belum tentu paham apa yang dia kejar. Nah, kadang orang kan sering bertanya, orang kaya juga akhirnya toh nggak dibawa mati untuk apa. Tapi kalau kita mengatakan seperti itu, seperti saya bilang kekayaan itu nggak terlalu penting, sementara saya bicara seperti itu pada orang yang punya kekayaan, mungkin ya orang itu bisa sinis sama saya. Ya kamu bilang nggak penting karena kamu nggak sekaya saya kan, malah repot sendiri. Jadi bisa jadi backfire ke saya. Tapi pertanyaan kita itu sebenarnya sama Bapak Ibu. Mengapa orang itu kadang sibuk sekali menjaring angin dan mengejar kesia-siaan? Pertanyaan berikutnya, itu dosa nggak sih? Kan kadang begitu. Nah, apakah dosa ngejar hobi, ngejar harta, ngejar posisi atau jabatan atau menang dalam pilkada, atau mungkin tampil cantik, menjadi populer, banyak follower dan seterusnya? Itu dosa nggak? Nah, itu jawabannya nggak bisa sekedar ini tidak dosa, itu dosa, nggak bisa seperti itu. Manusia itu memang diciptakan untuk kesibukan. Dan manusia tuh memang harus bekerja. Kalau nggak bekerja kan malah dia nggak usah makan. Kalau Daud kan berkata begitu di Mazmur, yang tidak bekerja ya nggak usah makan. Dan yang penting bagi kita untuk kita ingat adalah bahwa manusia itu bekerja bahkan sebelum dia jatuh dalam dosa. Kejadian 2. Jadi kemudian tampil cantik itu juga
Hawa itu tampil cantik di depan Adam, itu juga sebelum jatuh dalam dosa. Adam kan waktu itu memandang Hawa begitu terpukau karena kecantikannya, dan kecocokannya dengan dirinya sendiri itu dia kan ternganga, terpukau. Wow, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dengan penuh takjub, ternganga, dan itu terjadi sebelum manusia berdosa. Jadi semua yang terjadi sebelum ada dosa dilakukan Adam, terus saja dengan Hawa, itu tujuannya adalah menguasai bumi, mengelola bumi. Mereka menikmati hubungan yang bagus dengan sukacita surgawi. Jadi mereka tidak mengejar sesuatu untuk mengisi kekosongan jiwanya. Jadi mereka mengerjakan apapun yang ada di depan mereka karena mereka itu menikmati hubungan dengan Tuhan dan mereka melakukan bagian sebagai bagian dari kemanusiaan dia sendiri. Jadi mereka bekerja menikmatinya sebagai bagian dari kemanusiaan mereka yang sempurna. Tentu saja dalam rangka memelihara hubungan dengan Tuhan yang tidak ada distorsi apapun. Nah, secara natural mereka itu tahu prioritas. Jadi Adam dan Hawa itu tahu prioritasnya. Prioritas yang utama itu bukan bekerjanya, tetapi ya bercakap-cakap, berhubungan, berrelasi dengan Tuhan itu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, fix. Manusia itu jatuh dalam dosa. Itu udah kejadian. Itu kejadian 3 ayat 1-7. Nah, yang terjadi setelah itu apa? Yang terjadi setelah itu adalah bahwa hubungan yang dulunya akrab, hubungan yang dulunya indah bersama Tuhan itu menjadi aneh, canggung, rusak, dan manusia itu ya totally depraved itu. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Artinya manusia mati rohnya. Kalau tubuhnya belum, nanti nyusul tubuhnya. Nah, kualitas-kualitas yang sebelumnya ada, kasih sempurna, kedekatan dengan Tuhan itu ya sebelumnya kan dia nikmati, Adam dan Hawa menikmati kasih yang sempurna, tapi mungkin mereka tidak tahu kalau itu suatu saat bisa hilang, dan mereka take for granted aja bahwa itu ada dalam diri mereka, tapi itu tiba-tiba hilang. Nah, seperti yang saya sampaikan di grup bahwa kita akan membaca Kejadian 3 ayat 8-24. Kita akan baca ayat 8-10 dulu. Ini siapa yang bisa bantu saya ya? Ayat 8-10. Bu Joko mungkin? Silakan Bu Joko, bantu saya baca Bu Joko. Iya Pak. Oke. Ayat 8-10 di sini ya, ada ya? Ya boleh. Oh sini. Enggak kelihatan semua. Saya tak buka nih punya. Ya. Kejadian 3 ayat 8-10. Baik. Ya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Terima kasih Bu Joko. Nah, ini ada kata yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Ini kita akan journey through the Bible seperti yang sering disampaikan Bu Erni. Kita akan melihat di sini ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, kemudian ayat 10, ini ada kata yang juga penting Bapak Ibu, aku menjadi takut. Nah, ayat-ayat ini berkisah tentang pengetahuan yang baru bagi mereka. Jadi mereka sebelumnya tidak memiliki pengetahuan itu. Jadi Bapak Ibu, ayat ini berkisah tentang
bagaimana mereka tiba-tiba kehilangan rasa yang dekat dengan Tuhan dan penuh kasih dengan Tuhan. Jadi tiba-tiba itu nggak ada. Sebelumnya mereka mungkin merasakan dengan kesadaran penuh, mungkin juga dirasakan saja tanpa berhitung, tanpa menyadari, bisa jadi kita nggak tahu. Tapi yang jelas mereka sekarang sadar bahwa itu tidak ada. Jadi mereka sekarang merasa takut dan merasa bersalah sehingga mereka bersembunyi. Saya bayangkan seperti ini Bapak Ibu. Ini saya nggak ngerti apakah ilustrasi ini menggambarkan atau tidak. Apakah cukup baik atau tidak analogi ini. Jadi kalau kita menganalogikan manusia yang utuh sempurna seperti Adam itu adalah sebuah bangunan yang lengkap gitu. Dinding sudah diplester tembok, sudah dihaluskan, sudah dicat, langit-langit sudah dipasang, kemudian atapnya sudah ada, tidak bocor, pokoknya komplit, jendela pintu sudah ada, bahkan halamannya sudah ada. Itu gambaran kehidupan manusia utuh penuh, Adam dan Hawa. Nah, manusia yang jatuh itu saya menganalogikan sebuah bangunan yang tidak jadi, yang tiba-tiba hilang. Atau bahkan kalau tiba-tiba hilang kan dibongkar ya, mungkin belum jadi. Kita bisa bayangkan bangunan yang belum jadi. Jadi cornya masih kasar, temboknya masih batu bata, kemudian atapnya belum dipasang, kemudian langit-langit apalagi, jendela pintu belum ada, pagar apalagi. Nah, ketika roh kita mati, relasi dengan Tuhan itu rusak, semua kualitas bangunan yang utuh itu hilang. Dan kita menjadi seperti bangunan yang dibongkar, seperti bangunan yang belum jadi, seperti bahan mentah, seperti bahan. Jadi rumah masih bahan, semuanya masih kelihatan di sana. Penutup atau pelengkap atau penyempurna dari seluruh rumah yang seharusnya ada itu tiba-tiba hilang. Dulu ada kasih yang sempurna. Dulu ada dekapan Tuhan yang sempurna di hidup Adam dan Hawa. Tiba-tiba itu hilang. Karena apa? Mereka mati. Karena mereka sekarang sudah berdosa. Dan kasih yang sempurna itu kan menutupi segala yang sebelumnya kelihatan itu tadi. Yang kalau berdosa jadi kelihatan itu tadi. Jadi kita bisa, saya juga terbayang perkataan Paulus yang mengatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu, itu kira-kira bisa kita hubungkan dengan ayat ini juga saya rasa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Ia tidak cemburu, kemudian ia menutupi segala sesuatu. Artinya apa? Kasih Tuhan itu menutupi ketidaksempurnaan manusia. Kasih Tuhan itu menutupi manusia bahan itu menjadi manusia sempurna. Nah, kita tahu bahwa Adam dan tentu saja Hawa itu kan takut dihukum dan mereka bersembunyi. Dan kita juga perlu tahu bahwa Adam bersembunyi itu bukan supaya tidak ditemukan Tuhan. Adam itu mengenal Tuhan lebih dari siapapun di dunia ini. Adam itu manusia pertama. Dia itu bercengkerama dengan Tuhan masih sangat sempurna. Mustahil dia tidak tahu kalau Tuhan itu Maha Tahu. Jadi pasti dia tahu kalau Tuhan itu Maha Tahu, dan kalaupun dia sembunyi, Adam itu sadar kalau itu pasti ditemukan. Jadi Adam bersembunyi bukan supaya dia tidak ditemukan, tetapi Adam bersembunyi karena itu ekspresi dari rasa takut. Orang takut tuh pasti sembunyi, nggak mungkin langsung ke depan gitu kan, nggak. Saya takut ini, pasti sembunyi, itu sudah instingnya begitu. Nah, rasa takut dihukum ini kan sebelumnya tidak ada. Jadi ini seperti kekosongan baru pada jiwa mereka. Dan mereka secara insting berusaha menutupi. Menutupinya dengan apa? Ya, mereka memerlukan rasa aman dan rasa diterima. Nah, keinginan Adam dan Hawa untuk mendapatkan rasa aman dan rasa diterima inilah yang diwariskan pada kita. Anak cucu Adam sampai pada kita. Jadi kalau kita tahu, kalau belajar psikologi itu, ini Bu Relin nggak ada ya, kalau ada Bu Relin, ini belajar psikologi itu ada hierarki Maslow, yang hierarki paling bawah itu kan seperti, Maslow itu seperti ini Bapak Ibu, seperti ini, diagram Maslow.
paling bawah itu kebutuhan fisik, fisiologis. Kemudian yang layer kedua ini, yang di sini, ini langsung kebutuhan safety atau rasa aman. Jadi manusia itu sangat perlu dengan rasa aman. Jadi itu yang mereka kejar. Nah, sebagai orang yang dihantui rasa takut, kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa dalam bisnis pun sampai sekarang itu rasa takut itu dimanfaatkan. Iklan asuransi misalnya. Atau beli mobil yang ada fitur safety-nya, yang komplit. Kita juga sibuk dengan hal-hal lain seperti mencoba membentengi rumah kita dengan pagar misalnya. Atau kita menggaji satpam kompleks perumahan, atau kita bawa senjata di suatu tempat yang kita nggak kenal, atau kita menabung masa depan, dan seterusnya. Itu kenyataan bahwa kita memerlukan rasa aman. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, saya minta Bu Joko lagi melanjutkan, Bu Joko. Ayat 10 dan ayat 7. Ini memang agak saya balik. Bu Joko, silakan Bu Joko. Ayat 10 dan 7. Ya. 10. Tadi kan sudah yang 10. Ya, kita ulangi lagi, Bu. Ya. Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. 7. Ya, 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Oke, terima kasih Bu Joko. Ini ayat 10, ini ada kata karena aku telanjang. Ini kan sebenarnya penegasan dari ayat sebelumnya bahwa mereka telanjang sampai harus membuat celana bagi diri mereka sendiri. Nah, yang pertama tadi mereka butuh rasa aman. Yang berikutnya ini Bapak Ibu. Mereka semula hidup kan dalam kemanusiaan yang sempurna, yang mulia. Mereka memiliki kemuliaan yang sangat sempurna. Ketelanjangan fisik itu mereka tidak sadari. Nah, dosa itu menghapus kemuliaan itu. Sehingga mereka jadi tahu kalau mereka telanjang dan mereka malu. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, kan Roma 3 itu begitu. Nah, perasaan malu ini itu yang diwariskan pada seluruh umat manusia termasuk kita. Nah, apa yang terjadi? Orang itu sampai sekarang, Bapak Ibu, mengejar kemuliaan dengan segala cara. Kita mencari pujian atau pujaan, mencari penghargaan, mencari penghormatan, mencari kedudukan, dan seterusnya. Pokoknya mencari segala hal untuk menambah rasa percaya diri kita. Gitu terus tiada akhir. Pokoknya ada terus begitu. Nah, kita bisa berusaha tampil cantik, tampil keren, bajunya harus mahal, sepatunya mahal, HP-nya yang terbaru, kendaraannya harus mahal, kita pamer gajinya tinggi, dan seterusnya. Apa tujuannya? Tujuannya itu supaya kita dipuji. Jadi, kita mungkin berjalan-jalan ke tempat yang mahal dan keren, makan yang mahal, kemudian kita cekrek, masukkan Facebook, supaya membawa kesan yang baik pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin foto di depan Menara Eiffel, ya, misalnya, atau video call dengan latar belakang hotel mewah, dan seterusnya. Tentu saja saya tidak mengatakan semuanya salah, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa ada orang-orang yang tentu saja yang belum lahir baru, itu melakukan hal itu tujuannya supaya mendapat pujian. Nah, kadang-kala kan kita pakai mobil itu bukan karena fungsinya, tapi karena ya supaya tampil keren, gitu. Kenapa tampil keren? Ya itu dapat pujian. Gitu. Saya pernah punya teman itu, dia sudah saya sarankan beli mobil jangan sedan, medannya itu agak sulit tempatmu, tapi dia beli sedan. Tujuannya apa? Supaya kalau saya daftar perusahaan, orang percaya sama saya bahwa saya ini orangnya pantas mendapat pekerjaan itu. Jadi dengan membawa sedan, dia merasa lebih pede karena mendaftar pekerjaan yang eksekutif waktu itu. Ya sampai sekarang sih pekerjaannya nggak ada hubungannya dengan mobilnya. Tapi waktu itu dia bilang seperti itu. Tujuannya apa? Pujian. Jadi segala hal itu dilakukan orang untuk menutupi lubang rasa malu ini, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan apa saja, bahkan kadang melampaui kemampuan finansial kita. Kadang.
Atau mungkin sebaliknya kita melakukan hal-hal yang begitu remeh-temeh, melayani orang sebegitu rupa, supaya apa? Supaya kita dianggap rendah hati. Ini sama repotnya. Ini. Jadi repotnya juga masyarakat kita itu, Bapak Ibu, itu memang gengsi itu memang dijual. Jadi orang terpesona dengan kekayaan, dengan popularitas, jumlah follower, jumlah subscriber, dengan gelar. Nah, kalau di Jepang tuh artis yang kehilangan popularitas saja kan dia bunuh diri. Anak kecil, anak saya siapa yang ngajari yang nggak ada. Kalau ada tamu saya, dia akan pamer kertas mewarnainya dan ditunjukkan. Ini aku mewarnai. Dia minta dipuji. Yang ngajari siapa? Saya nggak pernah ngajari seperti itu. Kita itu gila kemuliaan sejak lahir. Karena kita lahir membawa rasa malu dan itu diturunkan dari Adam. Itu yang kedua. Kemudian kita lanjutkan. Ini Bu Joko lagi. Pokoknya ini Bu Joko bantu saya ini. Ayat 11 dan ayat 12. Silakan. Ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Oke, terima kasih Bu Joko. Jadi ada kata yang penting, kalimat penting, perempuan yang kau tempatkan di sisiku dan seterusnya itu. Di sini kita lihat bahwa Adam menyalahkan Hawa. Tuhan menyalahkan Adam. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Padahal Adam bersama-sama dengan Hawa sejak Hawa terus-menerus digoda oleh si iblis untuk memakan buah itu. Tapi Adam tidak membela. Jadi kita lihat, Adam yang dulu excited melihat Hawa yang begitu cantik, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, sekarang menunjuk Adam itu sebagai benda. Jadi saya pernah mendengar di SUD juga, itu fasilitatornya mengatakan bahwa ketika dia mengatakan ayat 12 ini, Bapak Ibu, ini ayat 12 ini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itu dia kasar di situ, Adam itu, bahwa ini benda ini loh yang kamu tempatkan di sisiku ini loh. Berubah kan? Dari yang sebelumnya dia mengatakan, wow, ini orang cantik jodohku. Sekarang benda ini loh yang bikin masalah. Yang mau kita lihat apa Bapak Ibu? Adam merasa dia harus berpisah dari Tuhan. Kemudian dia sedang gontok-gontokan dengan Hawa. Adam sendiri di situ. Hawa juga sendiri, gak ada temannya. Jadi yang terjadi adalah satu sama lain tuh saling terpisah, saling terputus relasinya, dan satu sama lain itu kesepian. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu, sejak lahir kita itu sudah kesepian. Karena itu diturunkan oleh Adam. Bayi yang lahir itu tidak usah diapa-apain Bapak Ibu. Mungkin dia nggak mau minum, nggak mau nenen atau nggak minta apa-apa. Ditinggal cuci atau ditinggal mungkin mandi, itu nangis. Bayi. Karena apa? Dia butuh ditemani. Begitu ada orang tuanya, diam. Dikasih nenen, tidak mau. Memang dia udah nggak mau, tapi tetap minta ditemani. Karena apa? Dia kesepian. Nah, orang dewasa itu juga begitu. Orang dewasa itu tetap perlu teman untuk hidup. Entah sebagai keluarga, kalau yang berkeluarga, atau sebagai sahabat. Bahkan penjahat pun kan memerlukan teman, Bapak Ibu. Nggak bisa dia hidup sendiri. Jadi kalau tadi saya sebutkan studi di Harvard terhadap lebih dari 700 responden, itu mereka hidupnya yang panjang-panjang itu adalah mereka yang punya teman hidupnya itu. Jadi mereka berbahagia itu bukan karena hal-hal lain, tapi karena teman yang dekat yang bisa berdiskusi, berelasi. Jadi kita tuh memerlukan teman, bahkan kadangkala tidak sehat caranya.
Bisa jadi satu sama lain itu kan ada yang satu dieksploitasi, satunya mengeksploitasi, kemudian ada yang memanipulasi, ada yang memaksa, ada yang macam-macam. Tapi rata-rata orang itu berteman karena kesukaannya sama, karena karakternya mirip, karena sifatnya serupa, dan seterusnya. Jadi kita lahir dengan kesepian, dan kita mencari teman dengan segala cara. Itu yang ketiga. Kita lanjut lagi, Bu Joko. Joko, kita lanjut di ayat 23, langsung lompat ke ayat 23. Silakan, Bu Joko. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Makasih, Bu Joko. Diusir itu ditolak, Bapak Ibu. Dipisahkan, dibuang. Seseorang yang pernah diusir itu pasti sakit hati dan menjadi rendah diri. Paling enggak pada saat itu. Mungkin dia bisa kembali punya kepercayaan diri pada waktu berikutnya, tapi paling enggak pada waktu itu dia rendah diri. Karena dianggap tidak ada gunanya. Saya pernah lihat seseorang yang diusir dan itu memang sakit hati betul. Diusir ya mungkin karena sesuatu, entah diusir keluarganya sendiri atau diusir oleh keluarga lain gitu. Jadi macam-macam, tapi itu memang membuat trauma yang berkepanjangan. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat di sini kan Adam dan Hawa ini kan ditolak. Dan mereka juga memiliki perasaan ditolak karena mereka itu diusir. Ini saya garis bawahi ya, diusir. Tuhan yang mengusir dia. Jadi perasaan ditolak, perasaan tidak berguna, itu diturunkan Adam sampai pada kita. Jadi apa yang dilakukan Adam dan keturunannya? Ia melakukan segala cara supaya dirinya bisa memiliki perasaan diinginkan oleh pihak lain. Diinginkan atau dibutuhkan. Kalau kita lihat lagu-lagu cinta itu, Bapak Ibu, mayoritas berkisah supaya saya tuh inginilah aku dan seterusnya. Itu lagu cinta kan begitu. Bahkan lagu-lagu sekarang tuh ya kita realitas memang begitu. Jadikan aku istri kedua, selingkuhlah dengan aku, macam-macam. Itu realitas itu. Yang kita lihat di dunia itu begitu. Yang penting aku tuh inginilah aku. Gitu. Jangan sampai aku tuh tidak diinginkan. Itu. Jadi bisa distorsinya bisa sangat banyak. Nah, orang yang gagal memiliki perasaan diinginkan itu bisa menjadi sangat rendah diri atau bahkan berbahaya. Banyak kan kisah kriminal itu yang dulunya adalah orang-orang yang ditolak sebelumnya. Kita juga lihat Saul. Saul itu kan ditolak Samuel, tentu saja ditolak Tuhan, dan ia menjadi sangat berbahaya. Bahkan dia kan juga dipandang sinis oleh Yonatan anaknya sendiri. Gitu. Jadi manusia itu memerlukan wadah di mana dia bisa merasa diinginkan. Itu yang keempat. Kemudian kita lanjutkan, Bu Joko. Yang berikutnya ayat 24, silakan. 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oke. Sebelumnya mereka diusir. Sekarang bukan hanya diusir Bapak Ibu, tapi juga ditempatkan beberapa kerub dan seterusnya, beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bukan hanya diusir, tetapi sekarang pintu gerbangnya pun dijaga oleh kerub supaya Adam dan Hawa tidak bisa kembali. Jadi mereka yang tadinya merasa tidak diperlukan, sekarang lebih buruk lagi. Sekarang merasa tidak berdaya, nggak bisa apa-apa. Mereka benar-benar tidak tahu harus bagaimana di dunia yang baru ini. Di dunia yang baru mereka kan keluar dari Taman Eden, harus bekerja padahal tanah sudah dikutuk, padahal Hawa sudah dibilang akan sakit melahirkan, dan seterusnya. Mereka harus menghadapi hal baru yang mereka nggak ngerti. Jadi, apa yang mereka rasakan? Ya mereka tidak berdaya.
Nah, perasaan helpless ini Bapak Ibu ini bisa kita bayangkan seseorang yang dipecat itu, kalau di Indonesia mungkin dipecat itu agak jarang, kalau di film-film barat itu kan dipecat, kalau yang paling sering dipecat diangkat lagi itu SpongeBob, itu 1 menit dipecat, bentar lagi diangkat lagi jadi karyawan. Itu saya sering lihat karena anak saya suka lihat SpongeBob SquarePants. Tapi dalam hal serius, kalau kita bekerja, lalu dipecat, lalu pintunya dibanting, dijagai satpam, nggak boleh kembali, boleh saya jelaskan? Tidak perlu, nggak usah jelaskan. Pak, saya maksudnya nggak usah, pulang aja di pesangon. Misalnya begitu. Itu kita nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan, nggak bisa klarifikasi, balik nggak bisa, telepon diblokir, helpless. Itu yang terjadi. Adam dan Hawa itu lebih buruk daripada dipecat. Diusir mereka dan tidak bisa kembali lagi. Nah, perasaan itulah yang diwariskan pada kita. Helpless. Nah, kita kan bisa lihat, manusia itu sejak lahir itu helpless loh Bapak Ibu. Anak-anak tuh lahir harus nggak bisa ditinggal, semuanya harus tergantung sepenuh-penuhnya pada orang tua. Nanti kalau kita lihat anak tuh makin mandiri, sebenarnya mandiri itu pun nggak bisa dibilang kita sudah nggak helpless. Pasti tetap helpless kok. Coba kita lihat bencana alam. Memang kita nggak helpless. Nggak bisa. Kita lihat badai gitu, atau kita berada di tengah badai, helpless kita itu. Atau kita berada di hutan, ada binatang yang mengancam kita, helpless. Di zaman Adam belum berdosa, nggak helpless. Binatang itu temannya. Sekarang kita helpless. Kita nggak bisa menolak penyakit misalnya, kita nggak bisa menolak kejahatan kelitih misalnya di Jogja, itu bisa siapa saja kena, termasuk orang percaya. Kejahatan di jalanan atau mungkin kita tidak berdaya terhadap pendapat orang lain mengenai kita, gitu misalnya. Saya sudah berusaha sebaik-baiknya pada dia, tapi dia tetap berpikiran negatif pada saya. Helpless kita itu. Dijelaskan kayak apapun, dia pokoknya kalau tentang saya itu pasti jelek. Misalnya seperti itu. Itu helpless. Jadi apa yang dilakukan manusia? Yang dilakukan adalah mencari segala hal yang bisa membuat dia bisa kuat dan kuasa. Jadi yang dikejar manusia itu kekuatan dan kekuasaan. Contohnya, ya kekuasaan, ya posisi, ya wewenang, ya pangkat, ilmu, gelar, atau dekat dengan orang kuat, dan seterusnya. Jadi ini yang kelima, Bapak Ibu. Jadi kita lihat tadi bahwa jika saya taruh di sini, orang punya rasa takut, rasa bersalah, itu diwariskan oleh Adam, kemudian kita punya rasa malu, kesepian, merasa ditolak, dan tidak berdaya. Dan kita secara insting memang mencoba menutupi dengan segala cara, segala cara supaya perasaan-perasaan itu bisa kita tutupi. Nah, jika salah satu saja itu tidak terpenuhi, ya kita nggak bisa bahagia, perasaan kita akan hancur. Misalnya seseorang boleh jadi kaya, berpangkat, keluarganya sempurna, anak-anaknya sukses, sehat semua, kerjaannya bagus, atau kalau sekolah ya dia juara, tapi ketika dia bekerja, masuk ke kantor, dia dipandang sinis oleh teman-temannya mungkin karena suatu kasus, ya hatinya hancur di kantor. Karena apa? Karena salah satunya dia merasa ditolak. Itu hancur. Lah bagaimana kalau yang rusak itu, yang tidak terpenuhi itu lebih dari satu? Ya sangat menderita. Nah kekosongan ini kan perlu dipenuhi supaya bisa bahagia. Jika tidak terpenuhi ya kita nggak bisa bahagia. Nah kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa hiruk pikuk, ini saya matikan saja di share-nya. Stop share. Nah, jadi kita lihat bahwa hiruk pikuk orang di dunia ini. Jadi misalnya kita lihat di jalan tuh banyak orang lalu lalang, itu bisa kita lihat bahwa setiap hal yang dilakukan manusia itu hampir selalu bisa dihubungkan dengan keinginan manusia memenuhi lubang-lubang tadi. 5 lubang tadi. Orang selfie posting di Facebook atau Instagram, atau orang kerja keras supaya cepat naik pangkat, atau mungkin orang mencalonkan diri sebagai
wali kota atau bupati atau presiden sekalipun, atau orang mencari uang sekeras-kerasnya supaya kaya, orang tampil secantik-cantiknya, orang mencari follower sebanyak-banyaknya dan seterusnya, atau seperti saya katakan tadi antitesisnya misalnya orang menghamba kepada teman sebayanya supaya diterima, berkorban begitu rupa supaya diterima di komunitasnya, atau bahkan secara lembut di gereja, melayani sebaik-baiknya supaya apa? Supaya mendapat pujian. Itu juga bisa, Bapak Ibu. Itu semuanya bisa dirunut pada kejatuhan manusia. Apa yang terjadi setelah manusia jatuh? Dan pertanyaan kita, apakah bisa berhasil memenuhi keinginan kita? Jawabannya ya pasti tidak. Ini bukan masalah psikologi. Jadi orang berpikir ini masalah psikologi. Orang kesepian itu psikologi. Orang pengen mabuk dengan hobi misalnya, mancing terus kerjaannya, itu masalah psikologi. Bukan, Bapak Ibu, itu bukan psikologi, itu masalah roh. Rohnya mati, tidak kenal Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi cacat ini adalah cacat spiritual. Lubang itu sebesar Tuhan. Jadi kalau diisi dengan kegiatan kita yang mati-matian kita mencari cara untuk mengisi, itu lubang itu bottomless, itu tidak ada dasarnya. Tidak akan selesai. Jadi lubangnya sebesar Tuhan. Jadi misalnya kita bicara tentang uang, ini hampir setiap saat kita berhubungan dengan uang. Misalnya fresh graduate, lulusan baru di Jogja, kerja digaji 5 juta, senang tentu saja. Kenapa tidak? UMR 2 jutaan, itu gaji 5 juta, senang. Bolehlah dia senang, tapi sebentar saja. Bentar lagi dia akan memerlukan motor lebih bagus, mobil lebih bagus, dan dia ingin yang 10 juta. Kemudian dia cari yang 20 juta, 50 juta, 100 juta, lalu dia membayangkan, kok ada ya orang yang gajinya miliar-miliaran? Nah, dia ingin yang miliar-miliaran. Jadi kebutuhannya ini apa? Apa sekedar makan atau minum? Lah kalau makan dan minum itu kan satu hari makan 100.000 satu orang, moga-moga cukup lah. Itu kalau kebutuhan loh ya. Kalau keinginan ya bisa jadi nggak cukup. Tapi kalau kebutuhan cukup. 1 bulan 3 juta. Plus bayar listrik, bayar air, beli pakaian, dan seterusnya. 5 juta cukup lah. Gitu. Itu sudah wajar untuk usia-usia kita misalnya. Tapi yang dicari, itu kan kalau kebutuhan fisik yang dicari. Kalau yang dicari itu kebutuhan jiwa, ya nggak cukup. Tadi saya sebutkan Abraham Maslow. Abraham Maslow kan menyitir perkataan Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Itu kan karena tidak ada roti tidak apa-apa. Tapi kalau Maslow mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, kalau rotinya sudah terpenuhi. Kalau dia sudah kenyang, dia sudah punya roti, yang muncul itu kebutuhan berikutnya, Bapak Ibu. Jadi next step-nya itu kebutuhan berikutnya. Dan kalau sudah terpenuhi, ya kebutuhan next lagi. Dan seterusnya. Begitu saja sampai Upin Ipin lulus S3 katanya itu. Nggak ada selesainya. Itu pokoknya begitu. Nah, bahkan ada yang sampai mabuk, mengejar kekayaan, mengejar hobi, membeli filateli misalnya sampai rumahnya penuh, ya tetap nggak puas. Atau kalau orang hobi mobil, yang mobilnya sampai ratusan pun ya nggak puas. Gitu. Karena memang itu yang ingin diisi itu jiwa. Nah, kalau yang kita kejar itu adalah tempat atau barang atau orang, ya dosisnya hanya akan meningkat saja. Tidak akan pernah sampai pada titik puas, itu nggak ada. Orang paling bingung dengan tujuannya. Bahkan jika orang itu sudah sangat kaya, sangat berkuasa, sangat populer, istrinya banyak, gitu, ya tetap kurang. Nah, dunia ini kan mengajarkan kita dengan cara memenuhi kebutuhan jiwa dengan cara dunia. Nah, pertanyaan kita, mestinya bagaimana? Mestinya bagaimana? Karena yang hilang itu adalah roh. Yang memenuhinya dengan roh. Kebutuhan spiritual, isinya ya mestinya roh, spiritual. Kita perlu kembali pada keadaan sebelum roh kita mati. Lalu apakah nggak boleh bekerja? Oh ya boleh. Adam dan Hawa itu bekerja sebelum jatuh dalam dosa. Tunggu dulu. Karena Hawa itu juga tampil secantik-cantiknya, itu pemberian Tuhan, itu juga sebelum jatuh dalam dosa. Itu baik kok semuanya kok.
Orang yang nggak bekerja kan dia nggak usah makan, katanya begitu. Nah, tapi intinya kita perlu menempatkan prioritas itu dengan sebaik-baiknya, bukan atas hikmat kita, tapi karena kita sudah menemukan Tuhan sendiri, atau lebih tepatnya Tuhan sudah menemukan kita. Roh kita sudah bangkit. Jadi kita mencari segala hal untuk memenuhi tadi, itu sebenarnya kita tuh mencarinya tuh nyari Tuhan. Bukan nyari pemenuhan yang tadi. Yang kita cari sebenarnya Tuhan. Nah, yang repotnya kan manusia tuh mencari segala hal tadi dengan segala cara tentu saja di luar Tuhan kalau dunia itu. Karena apa ya? Karena memang kita itu rohnya mati, nggak kenal Tuhan. Nah, ketika kita sudah lahir baru, sudah menjadi manusia baru, ya kita kembali pada istilah saudara-saudara kita tuh kita semula. Jadi cita-cita semula, yaitu menjadi manusia yang utuh, menjadi bangunan rumah yang sempurna, bukan rumah bahan yang berantakan. Rumah bahan kan berantakan karena setengah jadi. Tapi kita kembali pada maksud Tuhan yang mula-mula, menjadi serupa dengan Adam, atau menjadi serupa dalam konteks perjanjian baru, menjadi serupa dengan Adam kedua, yaitu Kristus sendiri. Nah, kalau sudah begitu, kita menjadi manusia baru, sudah dilahirkan kembali, menjadi manusia baru, sebagai ciptaan baru, roh kita menjadi roh yang memiliki kemerdekaan untuk menyembah Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Kalau kita merdeka dari dosa, maka kita memiliki kemerdekaan untuk berelasi dengan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya membaca secara tidak sengaja itu, merdeka dari dosa itu artinya kita berelasi dengan Tuhan. Merdeka dari Tuhan itu artinya kita berelasi dengan dosa. Dan ketika kita merdeka dari Tuhan, itu kita memberontak Tuhan. Itu tulisan di Facebook, tulisan siapa saya lupa, tapi kok membekas di benak saya. Saya kira bagus juga itu. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu kembali seperti ketika Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita ada di dalam Tuhan sebagai manusia baru, ya segala kebutuhan kita mestinya kita lihat dalam paradigma yang sesungguhnya, yang seharusnya. Kita tidak mengejar untuk mengisi lubang-lubang yang ada, tetapi kita tuh melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya dalam konteks kita diberkati Tuhan, kita mendapat mandat untuk mengelola dunia. Kan mandat Adam dan Hawa jelas, mengelola dunia. Kita juga punya mandat itu, mengelola dunia dengan semakin efektif dan efisien tentu saja. Kita juga punya mandat melayani sesama, kita punya mandat memberkati sesama, memelihara hubungan dengan Tuhan, itu yang paling utama. Dan hal-hal yang kita lakukan di luar Tuhan tadi, ya semuanya di dalam Tuhan akhirnya. Hal-hal yang kita lakukan yang sebelumnya kita anggap sebagai cara memenuhi kebutuhan tadi, yaitu bukan menjadi tujuan kita sekarang ini. Itu hanya instrumental saja pada kita. Jadi Bapak Gereja itu Agustinus mengatakan bahwa di dalam hati itu ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Saya kira ini tepat kita bahas pada malam hari ini. Kemudian kalau Paulus mengatakan minta sembuh nggak sembuh-sembuh, lalu ya kasih karuniaku cukup bagiku, kasih karuniamu cukup bagiku, itu ya Kristus itu cukup bagiku karena apa? Karena dengan Kristus dia memiliki relasi yang sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Atau kalau kita nyanyi kaulah segalanya bagiku, ya memang segalanya. Sudah punya Tuhan itu ya semuanya sudah selesai. Itu. Nah, kalau kita bayangkan Bapak Ibu, bayangkan ini main-main saja, main-main imajinasi saja. Kalau dunia ini diisi dengan manusia-manusia baru, nah kita bisa membayangkan dunia utopia ketika manusia itu tidak berdosa dan bekerja. Maksudnya manusia tidak berdosa, tetapi dia bekerja. Jadi teknologi itu pasti akan berkembang begitu pesat, setinggi-tingginya, tetapi bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk mengelola dunia dengan semakin efektif dan efisien.
kemudian manusia memiliki jabatan dan pangkat, dan wewenang masing-masing, masing-masing bagi tugas, tapi bukan untuk semena-mena pada yang lain. Tapi ini kan kita berimajinasi saja, karena itu kan tidak ada sekarang. Tapi ini bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Kelak kan kita juga memerintah malaikat, dan di sana tidak ada dosa. Artinya apa? Artinya pangkat jabatan itu bisa ada tanpa dosa. Bisa ada. Dan itu memang rencana Tuhan itu sebenarnya seperti itu. Nah, manusia mungkin akan tampil sebaik-baiknya, sekeren-kerennya, tapi bukan dalam rangka mencari pujian. Atau manusia juga tidak mencari sesuatu yang istilahnya Salomo itu kesia-siaan. Itu dalam konteks dengan cara menindas orang lain. Jadi manusia akan tampil sebaik-baiknya bukan untuk dipuja atau dipuji sesama, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ini kan seperti bunga itu kan, bunga itu akan mekar walaupun di tengah hutan. Kalau memang bunga ya mekar saja. Minta dipuji siapa? Nggak ada. Karena apa? Karena dia mekar, karena memang dia alam raya menceritakan kemuliaan Tuhan. Kan kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya, kebutuhan-kebutuhan hidup kita itu akan kita lihat dalam porsinya yang benar. Bukan sebagai berhala menggantikan Tuhan, bukan. Jadi mestinya begitulah manusia baru, yaitu kita ini. Nah, ini saya akan tutup Bapak Ibu dengan singkat saja rangkumannya kira-kira begini. Jadi setelah berdosa, manusia itu kan menutup kekurangannya sendiri dengan caranya sendiri. Seperti saya sebutkan tadi, mungkin ada yang tadinya tembok sudah diplester, tapi karena berdosa itu seperti bahan saja, rumah itu belum jadi, itu masih bata. Nah, cara manusia bukan memplester dengan semen, tapi memplester dengan apa yang manusia pikirkan. Sebisanya mungkin dengan bahan makanan, fla misalnya gitu kan. Yang nggak bisa gitu. Bangunan tuh harus dari tembok itu. Rencana Tuhan tuh tembok. Gitu. Misalnya begitu. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, insting memenuhi itu kan muncul di luar kesadaran manusia karena memang bagaimana bisa sadar, rohnya mati gitu. Jadi kita tuh terobsesi untuk menambal rasa takut, rasa bersalah, rasa malu, rasa kesepian, rasa ditolak, rasa tidak berdaya dengan segala cara tentu saja di luar Tuhan. Nah, walaupun sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah Tuhan, tapi yang paling ditolak manusia itu Tuhan. Tidak ada yang nyari Tuhan. Tidak ada manusia yang nyari Tuhan. Bagaimana bisa mencari? Rohnya mati, kan gitu. Nah, manusia yang lahir baru, menjadi manusia baru, ciptaan baru seperti kita, itu mereka tidak lagi melihat kekurangan-kekurangan yang sebelumnya muncul ketika masih dikuasai maut. Itu maksud saya gini, manusia tidak lagi melihat kekurangan-kekurangan yang sebelumnya muncul ketika dikuasai maut. Karena kini sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Kita sudah diselimuti oleh kasih Kristus. Manusia baru ini manusia rohani. Jadi kita melihat manusia rohani itu bisa melihat manusia duniawi. Dan kita bisa dan mampu melihat kebutuhan-kebutuhan duniawi. Tentu saja kita bisa berdiskusi panjang lebar mengenai istilah duniawi dan rohani, itu next saja ya. Itu kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan hidup kita pada porsinya yang sejak semula ditetapkan Tuhan. Yang paling utama tetap relasi dengan Tuhan. Dan itu dikembalikan pada kita dalam diri Yesus Kristus. Sebagai kita menjadi manusia baru. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah berapa jam ya? 1 jam ya? Nggak ada 1 jam, karena saya takut kepanjangan. Kita akan langsung refleksi saja Bapak Ibu. Refleksi itu ada 2 pertanyaan. Saya share screen lagi. Nah ini, ada 2 pertanyaan untuk kita renungkan.
Yang pertama, pikirkan hal ini Bapak Ibu. Ada seorang cacat fisik. Ini realita. Kita kalau refleksi mesti yang realistis memang. Ini realita yang di sekitar kita itu ada. Hidupnya tidak diuntungkan oleh fasilitas dunia, jadi underprivileged. Bahkan dia mungkin harus dilayani orang lain. Nah, pertanyaan kita itu apakah kita berpikir bahwa ia adalah orang-orang yang kalah dalam hidup pikuk dunia ini? Bagaimana manusia baru seperti kita mestinya memandang kehidupan mereka? Itu yang pertama. Ini soal esai, ini tidak ada pilihan ganda Bapak Ibu. Jadi ya silahkan direnungkan sendiri, ini aktual, dan ini jawabannya bisa apa saja, monggo saja, terserah. Tapi saya ingin menyodorkan ini bahwa kita tuh melihat mereka harus bagaimana. Gitu. Yang kedua, kalau tadi kita nih kan hidup di dunia. Di dunia itu kan penuh kompetisi, kalau nggak bisa kompetisi ya kita tersingkir, tersisih. Nah kalau kita punya anak, atau punya saudara, atau punya ponakan, atau punya teman dekat, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak atau keluarga kita supaya tetap kompetitif dalam lingkungan dunia, sekaligus tidak memberhalakan keduniawian. Jadi yang saya tanyakan adalah cara mengajarkannya itu bagaimana? Monggo, ini waktu saya kembalikan pada MC dan mungkin yang split room Bu Erni ya. Bu Erni. Saya ikuti saja, monggo. Ya, terima kasih Pak Lukas akan penjelasannya sudah panjang lebar dan kami akan kelompok ya Bu Erni. Ya, oke. Erni. Saya akan bagi ini ada berapa orang ya? Ada 27 ya. 27 mau dibagi berapa kelompok? Bu Dwi? 3. Mau dibagi berapa 3 atau 4? Halo? 3 atau 4? 3 orang atau 4 orang aja? Oh, per 3 orang atau per 4 ya, orang banyak. ya? Jadi berapa? 3. 9? Iya, betul 9 Bu. 9 ya, 9 kelompok. Oke, saya bagi 9 kelompok ya. Sebelumnya masih ada yang mau belum kita sapa. Tadi soalnya kan ada yang datang terlambat. Nanti takutnya masuk kelompok terus ini siapa teman-temannya begitu ya Kak. Ayo mari Pak Lukas yang dari tetangga saya ini Bulia boleh menampakkan diri juga boleh. Ya, Pak? Boleh. Yang mana Bulianya? Tadi ada 2 ya. Satunya Lia dari Jakarta, ini Teresia ini Lia dari Jakarta. Terus ada Bulia dari Jogja ya. Mana? Yang mana ya? Bulia Lina apa? Bulia itu LYA. Ini ada. Oh, LYA. Mari Bulia, silahkan Bulia. Dengar nggak ya, Bu? Dengar ini. Oh, dengar. Jelas sekali. Iya. Kenal. Saya tetangganya Pak Lukas. Iya. Baru sekali ini ikut join SOD. Ya, selamat datang Bulia. Bulia dari gereja mana? Saya dari Aletheia Jogja sini di Jogja. Oh, Aletheia. Aletheia yang Jalan Magelang. Betul. Oh ya, selamat datang Bulia. Ya. Jadi berharap bisa bergabung lagi. Terus siapa lagi yang baru ya, Bu Ida? Bu Lina ya? Bu Lina Jaya. Mari silakan Bu Lina untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu. Wajahnya nggak ada ya Bu Lina ya? Oh iya. Supaya kita bisa kenal. Tadi Bu Lia juga wajahnya kita nggak Ya, selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Shalom. Halo. Lina. Ya, saya Lina dari GKI Gejayan wilayah 3. Oh, Bu Lina ya, GKI Gejayan wilayah 3. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Bapak Ibu semua. Selamat datang Bu Lina, senang sekali bisa berkenalan dengan Bu Lina. Tadi Bu Lia ya, ini Bu Lina. Ada lagi siapa teman-teman yang membawa Android Blue? Android yang mana? Android Blue ini? Iya, itu siapa ya? Siapa ya Bu Dwi ya? Blue Droid. Blue Droid ini siapa ya? Android Blue Droid siapa? Halo Ibu atau Bapak? Blue Droid siapa ya? Halo Ibu atau Bapak? Halo.
Ibu apa Bapak? Iya. Halo. Nanti kalau Bu Yeni apa siapa ini kan nggak tahu. Halo. Apakah siapa namanya Bu Dwi? Bu Yeni? Bu Yeni. Ada Bu Yeni di sini. Dan Pak Anton. Halo. Bu Yeni dan Pak Anton. Iya. Adakah Bu Yeni dan Pak Anton di sini? Nggak ada ya? Karena ini juga nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak itu nggak dengar kok ini. Nggak dengar ya? Silahkan di split aja. Oke, baik. Ini saya split jadi 9, tapi ada yang satu ini tuh berdua ya. Kayak Bu Petrus, Pak Petrus itu berdua. Enggak ya? Udah. Enggak sendiri, Bu. Oh, sudah sendiri. Yang berdua siapa? Ada siapa ya tadi ya? Lestari ya? Pak Reno. Pak Reno sama Kak Lisya. Terus kemudian Lestari tadi kayaknya ya sama Bu Dina ya? Mana Lestari? Halo Lestari. Halo Kak Lestari. Halo Bu. Lestari berdua Bu Dina ya? Iya, sama Mama ya? Tadi Bu lagi di kamar tadi. Oh gitu, berarti sekarang Lestari sendiri. Oke, baik. Saya random saja ya, ini sudah kenal kan? Ada yang masih mau memperkenalkan diri? Ini kalau Bu Neni juga udah kenal ya. Semua ya, Bu Edith semua kenal kan? Ini yang relatif masih baru. Pak Sumarto semua kenal ya. Terus kemudian Bu Wati. Bu Wati ini SOD 3 kan ya? Betul ya? Bu Wati SOD 3 ya? Bu Wati ya SOD 3. Iya, Bu. Kan SOD 3 ya. Berarti sudah ya, semua udah kenal semua. Saya kira nggak ada yang terlewat. Oke, saya jadi tadi pertanyaannya dari Pak Lukas ada 2 begitu ya, sudah dicatat. Yang pertama tadi terkait dengan case gitu ya, orang yang cacat fisik gitu ya. Itu bagaimana kalau kita memandang dia ya, bagaimana kita sebagai manusia baru itu memandang kehidupan orang yang cacat itu gitu ya, yang seolah nggak berguna gitu ya. Ini ada apa kok masih dibiarkan hidup begitu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan mengajar anak gitu ya. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak itu bagaimana caranya supaya nggak cari duit melulu begitu ya, sekolah melulu tapi juga harus sekolah begitu. Kalau nggak cari duit nggak bisa makan begitu. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu dengan baik tetapi tidak menjadi idol atau berhala begitu ya. Itu caranya bagaimana untuk supaya dia bisa tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh tapi tidak menjadikan itu sesuatu hal yang satu-satunya yang harus dia kejar begitu ya. Ada 2 hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan di dalam grup ya. Saya bagi menjadi 9 ya breakout room-nya ya. Siap-siap ya. Jadi 9 ya Bu Dwi ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Silakan. Setengah jam? Iya, 30 menit Bu. Ya, 30 menit ya. Oke, baik ya. Silahkan di yes ya, masuk ke grup. Berhala kita nggak usah pusing dengan anak-anak yang mungkin membingungkan, menempatkan prioritas dengan kebingungannya masing-masing, itu biar saja. Kita temani saja dalam kebingungannya. Itu pendapat saya. Bapak Ibu mungkin punya pendapat lain, monggo, tidak apa-apa. Itu pendapat saya seperti itu. Jadi sebenarnya saya itu juga belajar sama-sama gitu. Kira-kira begitu pendapat saya. Monggo, ini ada MC-nya saya sudah selesai nih Bu MC. Oh, sudah selesai. Ya. Terima kasih Pak Lukas. Berarti relasi ya? Yang penting relasi dengan Tuhan kita ajak berrelasi. Itu selesai. Iya. Terima kasih Pak Lukas. Ini pukul 8 menit ya, 8 menit. Mungkin Bapak Ibu ada yang pengen mewakili dari kelompoknya untuk mengungkapkan hasil ya. Apalah pendapat dari kelompoknya tadi, mewakili kelompoknya, silakan. Ada 9 kelompok tadi. Kelompoknya siapa ya? Saya Bu.
Oke, saya siapa Saya, ya? Bu. Oh, Bu Rita. Baik, Bu Rita, Silakan silakan. Bu Rita. Ya, tadi kami bertiga dengan saya, Bu Lia, dengan Pak Petrus juga sudah bercerita masing-masing tentang pendapat masing-masing, dan kami bertiga itu hampir sama semuanya, Bu. Jadi kami memandang orang-orang yang dalam tanda kutip ya orang cacat itu yang ada di sekitar kita dulu sebelum kita belajar tentang mendalam tentang firman Tuhan, kita tuh melihat itu sebagai satu dosa entah itu dosa dari orang tuanya atau dari leluhurnya gitu, entah itu dosa warisan. Seringkali kita memandangnya seperti itu, dan kita itu lebih beruntung dari mereka, kita lebih hebat, lebih ini, dan mereka itu orang yang nggak beruntung gitu. Padahal sebetulnya setelah kita belajar tentang firman Tuhan bahwa mereka itu juga sama dengan kita yang punya hak mendapat kasih karunia Tuhan. Karena orang-orang seperti itu di mata Tuhan sama, kita pun sempurna, sama sempurnanya dengan kita. Mungkin fisiknya saja yang tidak sempurna, tapi kehidupan imannya sama dengan kita. Dia berhak menerima kasih karunia Tuhan, dia berhak mendapat sukacita, bahkan berhak mendapat pengampunan sama seperti kita. Jadi dalam melihat seperti itu, kita bisa melihat, seharusnya kita bisa melihat bahwa di balik apa yang terjadi pada mereka itu ada Tuhan punya rencana, ada rencana Tuhan yang kita nggak bisa lihat karena pikiran kita sudah ditutupi oleh hal-hal yang tadi itu, mereka berdosa lah, mereka itu kena hukuman Tuhan dari Tuhan ya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Karena pikiran kita dipenuhi seperti itu, kita tidak bisa melihat ada karya Tuhan di situ. Bahkan orang-orang seperti mereka itu bisa menjadi berkat buat kita, bisa menunjukkan hal-hal yang lebih dari kita yang sempurna. Itulah yang harus kita lihat dari orang-orang yang cacat, yang kurangan, karena memang pikiran kita itu nggak sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita itu cenderung menghakimi, tapi Tuhan melihatnya dengan kasih. Jadi setelah kita belajar, kita harus merubah cara berpikir kita untuk melihat orang-orang seperti itu sebagai orang yang sama dengan kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. Itu Bu yang kami dapatkan bertiga. Terus dalam hal mendidik anak-anak itu kita nggak bisa mendidik secara teori, mengajak mereka, memaksa mereka, tapi kita memperkenalkan mereka untuk takut akan Tuhan, memperkenalkan mereka sejak dini untuk takut akan Tuhan, lalu mengarahkan mereka sehingga nanti yang bisa merubah pikiran mereka tidak memberhalakan pekerjaan itu adalah dari diri mereka, dari Tuhan sendiri yang mengubah melalui hati mereka, melalui perilaku mereka. Tuhan sendiri setelah mereka mengenal Tuhan dengan baik, maka Tuhan sendiri yang akan merubah itu pikiran mereka sehingga mereka bisa tidak memberhalakan apa yang menjadi cita-cita, pekerjaan dan sebagainya, kedudukan dan sebagainya, tapi semua itu bisa dilihat sebagai alat yang dipakai, yang diberikan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi itu kira-kira pendapat kami bertiga tadi, diskusi kami bertiga, garis besarnya seperti itu, Bu. Oh ya, Bu Rita. Terima kasih Bu Rita akan hasil diskusinya yang telah di-share ke kelompok besar. Ya. Ada wakil yang dari muda lah ya. Lestari mana ya? Halo, Lestari. Lestari. Halo Bu. Halo, iya. Halo. Silahkan, tadi kalau enggak sekelompok dengan Bu Rita kan? Enggak. Siapa saja? Siapa sama saja? Bu Lina, sama Bu Erni. Sip. Coba Lestari yuk ungkapkan. Iya, secara singkat aja nih ya Bu. Kalau untuk yang pertanyaan pertama, itu yang kami dapat, itu pertama sih saya mengungkapkan soal mengasihi sesama ya Bu. Karena itu kan yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita melihat, bertemu dengan sesama yang memiliki kekurangan fisik, ya pastinya kita membantu semampu kita. Apalagi kalau terutama kalau kita memang kenal dengan orang itu kan, dan apalagi kalau itu saudara kita sendiri, entah itu kakek nenek atau saudara sepupu dan lain sebagainya. Lalu kalau soal menang kalah itu saya kurang suka dengan mindset menang kalah sih dengan dunia, karena
setiap orang diberikan waktu, kesempatan yang beda-beda sama Tuhan. Lalu tadi dari Bu Erni itu juga menambahkan bahwa lewat orang-orang cacat seperti itu justru kita bisa melihat bahwa mereka pun bisa menghargai kehidupan gitu, dan kita bisa belajar dari mereka. Terus dari Bu Lina tadi sempat menambahkan juga dari tadi Bu Lina nemu dari Alkitab juga ya Bu, bahwa orang yang memiliki kekurangan itu sebetulnya tuh cara Tuhan supaya kita tuh bisa melihat suatu kesempatan untuk mengasihi mereka, melihat bahwa kasih yang dicurahkan Tuhan tuh bisa kita pakai untuk mereka juga, untuk mengasihi mereka gitu. Itu Bu yang pertanyaan pertama. Lalu yang pertanyaan kedua, ini menurut saya pertanyaannya cukup berat juga sih, apalagi untuk saya kan masih muda, harus melihat lebih panjang. Tapi yang saya dapat dari Bu Lina sama Bu Erni yang tentunya sudah lebih berpengalaman, itu terutama dari Bu Lina itu untuk mengajarkan anak-anak tuh pertama menghargai waktu yang diberikan Tuhan, dan karena menghargai waktu yang diberikan Tuhan, jadi bisa lebih menghargai proses, bisa lebih berusaha yang terbaik gitu, tanpa melihat akan menang atau kalah, akan juara atau enggak gitu. Terus tadi yang ditambahkan Bu Erni yang jadi poin paling penting yaitu jatuh cinta dululah. Pertama itu jatuh cintalah pada Yesus, pada Tuhan, karena dengan jatuh cinta pada Yesus secara otomatis kita tuh berfokus pada Yesus, dan usaha yang kita berikan tuh semua yang terbaik untuk Dia gitu. Gitu Bu. Ya, terima kasih Lestari. Ya, saya tawarkan satu lagi mungkin sebelum kita tutup. Halo, ada mungkin siapa yang berkenan? Kayaknya Bu Sembiring itu ya, yang halo, siapa? Halo, Ya. malam. Oh, malam, Ya, Bu Sembiring. Iya. Ya, mungkin saya akan sharingkan tadi yang hasil sharing dengan Mbak Lisha dan Mbak Ning tadi. Ya, untuk pertanyaan pertama itu kami kebetulan mempunyai pengalaman hampir sama ya, dengan keluarga yang cacat dan sebagainya itu. Kemudian Buning juga punya pengalaman, dia sebagai perawat ya di Yakum rekaman itu tadi. Sehingga kalau melihat orang ada yang cacat, ada yang kurang dan sebagainya itu, kita kalau saya melihatnya seperti ada di firman Tuhan bahwa waktu yang ada yang buta matanya itu, ada yang mempertanyakan dosa siapakah itu. Saya menganggap untuk ada maksud Tuhan untuk bahwa kita ada untuk supaya menggerakkan hati kita untuk mempunyai belas kasihan. Sehingga dalam perjalanan kami juga bertemu dengan keluarga yang punya cacat dan sebagainya, kita tidak memandang dia sebagai yang lain dan sebagainya, kita tetap memperlakukan dia seperti biasa. Aku masih ada tamu, masih ada. Kebetulan Mbak Lisa juga ada pengalaman gitu dengan keluarganya, dan kebetulan yang Mbak Ning itu karena di Yakum kalau merawat orang yang cacat itu ya, jadi menggerakkan kita untuk mempunyai belas kasihan itu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu untuk mendidik anak supaya tidak melulu memikirkan materi dan sebagainya, nomor satu cari Tuhan itu memang kita kebetulan kami punya pengalaman juga yang hampir sama ya. Jadi pengalaman dengan keluarga
keluarga saya waktu itu mengajarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan bisa juga gitu dengan keluarga besar. Jadi tidak mengutamakan kepentingan sendiri yang kita ajarkan itu ya, peduli sama orang, peduli sama teman dan sebagainya. Dan di atas semuanya itu, kalau kita sudah memperkenalkan mereka kepada Tuhan, dengan sendirinya perlakuan kita pada sesama itu akan berbeda dibandingkan dengan tidak memperkenalkan Tuhan. Itu kita, jadi kadang-kadang itu berdasar pengalaman masa lalu kami. Waktu masih saya kecil, orang tua saya begini-begini, meskipun kami itu berbeda iman ya. Saya cuma saya yang Kristen ya. Tapi pelajaran yang saya dapat dari orang tua itu tetap melekat dengan saya, dan itu relevan dengan kehidupan kami sekarang juga. Hingga anak-anak juga diajarkan seperti itu. Ya, itu yang kami ajarkan. Kami ini kan perkenalkan nomor satu Tuhan dulu. Yang lain bisa dikejar dengan yang lain. Puji Tuhan. Terima kasih, itu yang bisa kami bagi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Sembiring akan ungkapan hasil kelompoknya. Sebelum ditutup dengan doa, Bu Erni, silakan menambahkan. Halo Bu Erni, monggo. Ada sih, udah komplit ya tadi yang dari Pak Lukas, kemudian dari teman-teman di grup. Saya juga sempat ikut tadi, masuk di grup ya. Saya kiranya ini satu pengalaman yang baru ya di SOD. Belum pernah ya kita gabung begitu ya antara SOD 1 dan SOD 3. Jadi ini muncul begitu saja begitu ya, ketika saya diskusi dengan Pak Lukas, nanya SOD 3 bagaimana, SOD 1 bagaimana. Wah, ini kok sepertinya terpisah begitu ya. Padahal biasanya kalau kita onsite kan sebelahan tuh kelasnya ya. Kita bisa saling nyapa pas makan. Ini nggak bisa, nggak pakai makan. Jadi bagaimana caranya ya? Caranya digabung begini ya. Jadi kita bisa saling tahu siapa itu, ada Bu Sembiring, SOD 3, ada Bu Wati, SOD 3, terus SOD 1 siapa, ada Bu Dewi, begitu ya. Ada Bu Ning di situ, ada Pak Prapto. Jadi saling kenal. Jadi idenya itu sih. Dan kebetulan sekali kok ya topiknya sama. Di SOD 1 kita bicara manusia baru, waktu Pak Lukas share sama saya kok itu yang dibagikan, Kejadian 3. Jadi saya kira ini bukan satu kebetulan ya, Tuhan bisa pertemukan kita bersama SOD 1 dan 3 dan kita belajar bersama. Ternyata kita punya pemahaman yang sama juga begitu ya, tadi yang disampaikan Pak Lukas dengan apa yang kita diskusikan di dalam grup. Kita diingatkan kembali ya, bagaimana kita punya lubang besar tuh di dalam hati kita. Mau diisi pakai apa itu? Kalau diisi pakai yang lain-lainnya nggak pernah penuh itu. Tapi kalau kita mengisi dengan Tuhan Yesus, relasi dengan Tuhan Yesus, kita makin jatuh cinta pada Dia, maka kita mempunyai istilahnya itu ya, feel of contentment ya, ada kepuasan di dalam Kristus. Itulah hidup kepenuhan di dalam Kristus. Oke, saya kira itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak Lukas, dan juga terima kasih untuk semua teman-teman ya yang sudah berpartisipasi di sini. Itu Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Erni. Terima kasih buat semuanya. Akhirnya kita akan tutup, dan pertemuan baik SOD 1 maupun SOD 3 akan di-share di grup SOD kelas SOD 1 dan SOD 3. Baik, untuk mengakhiri ini akan kita tutup dengan doa oleh Pak Petrus. Halo ya, Pak Petrus. Ya, menutup halo. Doa Pak. Baik, mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur malam ini kami bisa bergabung SOD 1 dengan SOD 3, belajarkan firman Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami diingatkan kembali untuk melihat Tuhan berkarya dalam hidup kami, agar kami bisa melihat karya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami
berkaya dalam hidup untuk relasi dengan Tuhan. Karena percaya relasi dengan Tuhan mengembalikan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam ini. Kami bisa saling sharing, bisa saling diskusi. Biarlah apa yang kami terima malam ini boleh terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Tuhan, sebentar kami akan undur dari pertemuan malam ini. Kami mohon Tuhan menyertai, menolong kami di dalam aktivitas kami malam ini. Tuhan berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, karir kami, sekolah kami. Biarlah semuanya boleh berjalan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam semua. Sampai bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Ada di grup. Ada Bu Neni di situ. Halo Bu Neni. Terima kasih Bu Ria. Pak Lukas, Kak Neni, Bu Lina, Bu Petrus, Pak Darmono, Pak Edi, Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Malam juga. Bu Neni. Iya, terima kasih. Oh, Bu Lina. Komplit gitu ya. Bu Sembiring, salam buat Pak Sembiring ya. Ya Bu, terima kasih. Nanti sampaikan. Ya. Aku juga titip salam ya buat Bapak. Oh iya, terima kasih Bu Joko. Terima kasih. Android ini siapa ya? Enggak ada yang tahu ya? Iya. Apa Bu? Android ini siapa? Iya, saya takut kalau Bu Yeni itu tadi. Iya, soalnya tadi juga nggak bisa masuk grup itu Bu. Coba Ibu nanti tanya ya. Karena ya, baik, kayaknya Ibu. mungkin itunya nggak masuk, apa namanya mic-nya ya, sehingga nggak bisa keluar suara, nggak bisa keluar gambar juga tuh. Oh baik, baik saya. Iya. Saya Aduh, tanya. Bu Edit lucu cucunya. Iya. Lucu banget Bu Edit. Namanya siapa itu cucunya? Kreatif itu. Arianda Sabam Ambarita. Waduh, panjang banget. Itu yang keberapa, Bu? Cucu yang keberapa? Pertama, Bu Erni. Oh, cucu pertama. Wah, luar biasa. Jayapura, masih di Jayapura. Hebat. Oke, semua selamat malam. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Jangan lupa lihat di grup pengalamannya. Ya. Selamat malam semua. Tuhan berkati.